Jatah bahagia aku ada 2. Sedih sekali mama. Mama kesepian sejak papamu meninggal. Kan ada aku, Ma. Aku gak mau lihat mama sedih terus. Aku mau mama bahagia. Aku bakal kasih jatah bahagia aku buat mama. Mama udah bahagia sekarang. Akhirnya mama bisa bahagia. Jatah bahagia aku sisa 1. Kapan ya gue bisa bahagia? Kenapa rasanya isi hidup gue cuma kesedihan doang? Kamu bisa bahagia kok. Gak mungkin, gue udah bosan hidup sekarang. Gimana, udah lebih baik perasaanmu? Gue tiba-tiba bahagia banget. Aneh, gue gak pernah merasa sebahagia ini. Ren, gue lihat lo bagiin jatah bahagia lo ke orang-orang ya. Nanti kalau habis dan lo nggak bisa bahagia lagi gimana? Nggak apa-apa kok, aku nggak bahagia. Asal orang lain bisa bahagia. Lo baik banget. Gue jadi terharu punya teman kayak lo. Menikah umur 20 atau 30? 30 aja deh, kan makin tua makin bagus. Nak, kamu pilih menikah umur berapa? 30 mah. Hah? Tua banget, itu mah udah kadaluarsa. Masa sih? Emangnya makanan apa? Adik pilih menikah umur 20. Nah, ini baru nggak malu-maluin. Ren, lo pilih menikah umur berapa? 30. Ih, kan semua orang dilarang pilih menikah umur 30. Emangnya kenapa? Ya nggak boleh, semua orang wajib pilih umur 20. Sekarang aku udah umur 30, jodohku mana ya? Gue nyesel nikah umur 20 dulu. Jodoh gue miskin. Gue juga nyesel nikah umur 20 dulu. Gue digebukin sama suami gue. Tapi gak apa-apa lah daripada kayak si Ren udah kadaluarsa gak punya jodoh lagi. Ren, akhirnya kita bertemu. Menikahlah denganku. Pangeran? Astaga, jadi jodohnya Ren pangeran. Tahu gitu, gue juga mau milih nikah umur 30. Buat apa jatah bicaraku sebanyak ini? Aku kan introvert, bingung mau ngomong apa. Kamu harus menghabiskan jatah bicaramu sebelum waktunya habis. Kalau tidak, kamu bisa mati. Masa sih? Aku nggak takut. Mah, adik dapat jatah bicara 30.000 dan udah mau habis loh. Hebat deh anak mama yang satu ini. Jago banget ngomong. Iyalah, adik kan bawel, cerewet. Hei Ren, jatah bicaramu banyak kan? Mama sih nggak peduli kalau kamu nggak habisin jatah bicaramu, paling kamu mati. Yang penting masih ada adik, anak kesayangan mama. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Ma, adik berangkat. Iya adik, anak mama yang paling cantik dan pintar. Ini bekal makanan buat kamu. Ma, bekal aku mana? Kamu tahan lapar aja udah. Nggak usah boros minta-minta makanan. Kasian deh lo kakak culun. Ren, lo jelek, culun, bodoh, dodol, idiot. Apa sih, kamu nggak jelas banget? Gue lagi ngabisin jatah bicara gue. Ya, tapi nggak ngatain aku juga kali. Balon, bunga, pelangi, gedung, buku, taman, pulpen. Aduh, berisik banget sih kamu. Jatah bicara gue 100.000 Ren, gue harus habisin. Kamu percaya aja sama sistem gituan? Lo nggak tahu si Aldo semalam meninggal gara-gara nggak habisin jatah bicaranya. Apa? Aku nggak mau meninggal. Nanti siapa yang urusin kucing-kucing aku di rumah? Yeay, jatah bicara gue 50 lagi abis. Ren jelek, Ren jelek, Ren jelek, Ren jelek. Ren, lo ikut ngelayat gak nanti malam? Emang siapa yang meninggal lagi? Papanya Cucurut meninggal semalam gara-gara nggak habisin jatah bicara. Aku jadi ngeri-ngeri sedap. Mana waktunya sisa sedikit lagi. Halo Ren, gue punya tips nih buat lo biar bisa ngabisin jatah bicara lo. Gimana caranya? Aku kan gak suka ngobrol dan bingung mau ngomong apa. Lo ngitung angka aja Ren sampai jatah bicara lo habis. Ide yang bagus tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 298.000. Sisa berapa Ren? Halo Ma, Ren, kamu harus tolongin Mama. Jatah bicara Mama 2 juta. Mana bisa Mama habisin dalam waktu malam ini? Jatah denger aku 24 jam. Mama, aku udah bisa denger loh. Akhirnya kamu bisa denger setelah 15 tahun tuli. Ternyata suara mama cempreng juga ya. Baru juga bisa denger. Udah kurang ajar aja kamu. Si Conge udah dateng tuh. Tadi dia liat kesini, jangan-jangan dia bisa denger lagi. Nggak mungkin lah, dia kan tuli selamanya. Bener juga, dia kan cewek terkutuk. Hai, aku tahu kamu nggak bisa dengar, tapi aku cuma mau bilang kalau kamu itu cantik. Aku bisa denger kok.
Ngomong-ngomong, Tania, Siska, Wanda, mereka kan temen aku. Kenapa hari ini mereka ngejek-ngejek aku ya? Hah, temen apaan? Mereka kan dari dulu memang suka ngejek kamu. Kamu aja yang nggak tahu. Kemarin malam baru aja aku doa biar punya jatah denger. Hari ini beneran punya dong. Selamat ya, doa kamu dikabulkan. Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Makasih ya, walaupun agak mustahil. Hari ini jatah dengar aku ada nggak ya? Kalau gitu, aku doain kamu supaya bisa dengar selamanya. Hei, jatah bergerakmu berapa? Gak ada mah, aku gak bisa gerak. Mampus, jadi patung aja kau di sana. Papa pulang. Suamiku, aduh aku gak bisa jalan lagi. Papa beliin hadiah untuk Mama dan Ren. Ren gak ada di rumah, Pa. Dia udah pergi 5 hari gak pulang. Dia itu emang anak liar. Dia itu emang anak kurang ajar, mirip sama mama kandungnya. Kalau dia pulang, Papa bakal hukum dia. Iya, usir aja anak gak berguna itu. Ya udah, ini hadiahnya buat Mama semua aja ya. Mama tiri jahat. Loh, aku udah bisa gerak sekarang. Hilangkan jatah gerak mama tiri. Orang jahat harus dikasih pelajaran kan? Ren, anak dajal, berani-beraninya kamu mengambil jatah gerak saya. Galak banget sih. Awas ya kamu, saya bakal aduin ke papa biar kamu diusir. Ada apa ini? Pa, mama tiri udah gak bisa jalan selamanya. Saya nggak mau punya istri lumpuh. Kita cerai aja. Semoga jatah langkah aku banyak biar bisa jalan sama teman-teman. 5.000 cukup gak ya? Ren, cepetan, udah siap belum? Mama mau ke kantor. Bentar, Ma, aku lagi mau kunci rambut. Aduh, kelamaan, udahlah. Mama tinggal, nanti kamu jalan kaki ya ke sekolahnya. Aduh, lupa bawa PR mat. Ren, kumpulkan PR mat kamu. Saya lupa bawa, Bu, tapi saya udah kerjain kok semalam. Banyak alasan, bilang aja kamu gak kerjain PR. Kamu ibu hukum keliling lapangan 20 kali. Aduh, capek banget. Ren, jatah langkah lo cukup buat pergi jalan-jalan sama kita. Masih cukup kok. Seru banget jalan-jalan hari ini. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya, Besti. Bye-bye. Aku harus buru-buru pulang, jatah langkahku sekarat. Halo, Ma. Nak, hari ini Mama lembur di kantor. Kamu jaga rumah sendiri ya. Oke, Ma. Akhirnya sampai rumah. Loh, kok pintunya kebuka? Siapa itu? Orang apa kucing? Kucing. Hah? Kok kucing bisa ngomong? Waduh, jatah langkahku cuma 1. Gimana jalannya nih? Ren, sini bentar dong. Gak bisa, Ma. Aku gak punya sayap. Dipanggil aja susah. Kesini sekarang atau Mama marah. Iya, Ma. Kenapa, Ma? Ambilin HP Mama di kamar, cepetan. Jatah langkahku cuma 1, Ma. Dan sekarang abis karena samperin Mama. Lompat tadi. Jauh juga lompatmu kayak kodok. Tapi Mama gak percaya. Kamu kan tukang bohong. Udah cepet ambilin HP Mama ke kamar. Gak bisa, Ma. 1, 2. Iya. Ma, ini HP-nya. Tuh kamu bisa jalan. Ketahuan bohong kamu. Oh iya ya, kok aku bisa jalan? Udah, gak usah acting. Mau main sinetron kamu. Ya udah deh, yang penting aku bisa jalan. Aku ke sekolah dulu, Ma. Ternyata sistem gak bisa ngontrol aku. Guys, kalian kenapa duduk semua? Jatah langkah kita abis, Ren. Iya, 0. Udah jalan aja tahu, sistem gak bisa ngontrol kita, dia penipu. Serius, lo bohong gak? Ih, aku kan gak pernah bohong. Hai guys, loh kalian kenapa ngesot? Gara-gara lo kita semua kena hukuman gak bisa berdiri selamanya. Lo harus tanggung jawab. Jatah marahku cuma 4 buat seumur hidup. Jatah marahmu berapa, Nak? 500 mah. Ya udah, jangan sampai habis ya, nanti kamu kena kutukan. Iya, mah. Woi, orang jelek, ngapain lo baca buku? Emang orang jelek gak boleh baca buku? Nyolot banget dah lo. Kita jadi sekelompok kan? Gak jadi, lo kan bego. Gue mau cari teman sekelompok yang pintar. Selama ini kan aku selalu bantuin kamu. Kenapa sekarang kamu ingkar janji? Jadi lo pamrih. Aduh, kayaknya aku mesti ke psikolog nih. Belakangan ini aku gampang marah. Bu, saya izin gak masuk besok. Saya mau ke psikolog. Mental anak muda zaman sekarang emang lemah ya. Gen Z dan Alpha itu generasi tempe. Maksud ibu apa ngomong gitu? Aduh, gimana nih, aku harus tanya Mama solusinya. Ma, jatah marah aku tinggal 1, gimana ya? Katanya jatah marahmu ada 500, kamu bohongin Mama. Aku kan cuma minta solusi, Ma, kenapa dimarahin? Gawat, kamu dikutuk jadi monster pemarah. Ini maksudnya apa? Itu artinya kamu bisa melihat seumur hidup, Ren. Ren, jatah melihatmu ada berapa banyak, Nak? Aku nggak dapet jatah melihat, Ma. Sudah Papa duga, anak itu pasti akan buta selamanya. Jangan bicara gitu, kasihan anak kita. Adek, temenin kakak ke rumah nenek yuk. Enggak Kak, adek lagi sibuk kerjain tugas nih. Kok kamu bohong sih? Kamu pikir kakak nggak bisa lihat kamu lagi main game? Dih, kata papa kakak buta. Berarti kakak cuma caper aja pura-pura buta. Ren, kemarin tante beli barang sama mamamu, tante ngutang 100.000. Ini uang 100.000 tante titip ya buat bayar utang ke mamamu, jangan lupa kasih. Ini kan uang 2.000, Tante mau nipu aku. Loh, kata mamamu kamu itu buta. Enak juga ya pura-pura buta, jadi bisa lihat kelakuan semua orang. Lala sahabatku, apa kabar kamu hari ini? Seperti biasa, aku baik-baik aja, Ren. Kamu bohong, itu wajahmu luka semua. Siapa yang pukulin kamu? Kamu dapat jatah melihat, Ren. Aku seneng banget.
Aku penasaran hujan uang tuh kayak gimana? Apakah semua orang bakal jadi kaya? Mana ya hujan uangnya? Kok nggak ada? Ren, lo tau nggak ada yang aneh? Ada apa? Kok kelihatannya mukamu seneng gitu? Tadi pagi aku dan orang tuaku membagikan uang dan makanan untuk orang miskin. Tiba-tiba siang ini turun hujan uang di rumahku, Ren. Keluargaku jadi kaya mendadak. Tapi rumahmu doang yang turun hujan uang? Iya, aneh banget. Ma, Pak Ray masuk penjara lagi. Iya, biasa dia melakukan tindak kriminal. Astaga, kenapa sih dia nggak tobat-tobat selalu jahatin orang? Kata siapa saya di penjara? Saya sudah bebas. Hahaha. Loh, apa ini? Kok turun hujan batu di atas kepala saya? Tolong! Oh, ternyata setiap orang yang berbuat baik akan turun hujan uang dan setiap orang jahat akan dihujani batu. Iya Ren, kasihannya si Pak Ray udah botak, benjol lagi, jadi mirip ikan lohan. Ih, nggak boleh ngomong gitu. Biarin aja, Pak Ray kan jahat. Jatah nafas aku 100. Yah, itu mah sekali jalan ke depan pagar juga habis. Jatah nafas gue dong 5.000. Gak apa-apa, aku bersyukur kok masih punya jatah nafas. Tolong. Nek, ya ampun, nenek tertabrak mobil ya? Iya cu, ada mobil kencang sekali, kaki nenek sakit. Ayo Nek, aku antar ke rumah sakit. Halah, gak usah sok baik deh lo mau nolongin orang. Jatah nafas lo aja cuma sedikit, boro-boro mau nganterin. Kamu mau bantu antar? Gak mau lah, ngapain gue nolongin orang gak jelas. Udah gue ngirit-ngirit pakai jatah nafas gue, ntar abis lagi. Kita nggak boleh perhitungan kalau mau nolongin orang. Berisik lo Ren. Nek, ayo aku bantu. Anak baik, tinggalkan saja nenek. Kamu tidak punya banyak jatah nafas kan? Gak apa-apa Nek, aku yakin cukup kok buat antar nenek ke rumah sakit. Nek, kita sudah sampai, semoga nenek cepat sembuh ya. Terima kasih anak baik. Hah, jatah nafasku jadi tak terbatas. Itu imbalan atas kebaikanmu. Tolong, sesek banget nafas gue. Sisi, kamu kenapa? Kayaknya jatah nafas gue bocor. Mengetahui seberapa penting atau seberapa kesal orang sama aku, mengetahui seberapa penting aja ah. Selamat pagi, Ma, Pa. Selamat pagi anakku tercinta, ini mama masakin telur goreng spesial buat kamu. Aku emang penting banget ya buat Mama. Iya dong sayang, kamu kan anak mama yang tercinta. Papa juga sayang banget sama kamu. Kamu itu penting sekali untuk kami, nak. Beruntung banget aku. Sebentar lagi adik kamu lahir loh Ren. Yeay, aku udah gak sabar, dia pasti lucu banget. Nak, ayo papa antar kamu ke sekolah. Gak usah, Pak, aku bisa berangkat sendiri kok. Jangan, pokoknya papa bakal selalu anterin kamu kemanapun itu. Ma, aku kangen banget makan telur goreng buatan Mama. Kamu gak lihat ya mama lagi sibuk urusin adik, buta ya matamu. Oh iya, maaf, Ma. Hah, Papa bisa anterin aku ke... Kamu tuh jangan manja deh, kamu kan udah gede. Kenapa apa-apa harus papa anterin? Papa tuh harus jagain adikmu. Adikmu itu penting. Iya, Pak, aku ngerti kok. Padahal dulu aku 100% penting buat Papa. Sejak ada adik semuanya jadi berubah.